Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberi kesehatan, umur, dan lebih-lebih kita masih diberi nikmat yang tidak semua orang diberi, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan kita bisa menjaga nikmat iman dan Islam ini hingga akhir hidup kita. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita jaga benar, jangan sampai kita mati tidak dalam beragama Islam. Saudara, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Artinya semua yang terjadi itu karena takdir Allah, ketentuan Allah. Sudah sepengetahuan Allah. Tidak ada yang tidak. Semua Allah tahu. Artinya kalau demikian, kita sebagai seorang muslim, insya Allah orang yang muslim beneran gitu, kita yang mengimani takdir, maka kita harus meyakini itu. Bahwa yang terjadi di sekitar kita, yang terjadi pada diri kita sendiri atau orang lain yang kita lihat atau kita alami sendiri, semua itu sudah menjadi ketetapan Allah. Kalau sekarang ada berita, ada informasi adanya banjir, gempa, longsor, dimanapun. Bahkan perang Rusia, Ukraina, itu pun juga sudah menjadi ketetapan Allah. Gitu. Salah satu contoh ajalah itu. Yang ini juga bukan kebetulan, jangan kemudian mengutul, wah, tujokno, nah inilah. Kadang-kadang kita mengatakan tujokno, kita sering mengatakan itu. Jadi suatu ketika kita memasak air ya. Memasak air. Entah air itu kita masak untuk membuat kopi atau untuk mandi gitu kan, atau untuk apalah itu. Itu kan tidak kita tunggu gitu masak air itu. Lalu kita tinggal keluar. Ya tak? Kita tinggal keluar, kemudian kita mungkin bersih-bersih mengerjakan pekerjaan yang lain atau nonton TV gitu ya. Atau lihat YouTube, atau WA-an, atau nonton TV, dan sebagainya. Sampai apa? Sampai kita lupa bahwa kita itu lagi masak air. Kali dan blas kita lupa itu. Benar-benar lupa. Nah tiba-tiba saja kita ada keinginan untuk apa? Untuk ke belakang. Karena kita mau pipis, atau mungkin buang air besar lah gitu. Nah, begitu sampai dekat kamar mandi kita mendengar suara kemerengseng dan sepertinya sudah wul gitu. Nah kita lihat, oh ya, aku tadi masak air gitu. Lalu kita ke dapur gitu ya. Ke dapur, wah iya, ternyata airnya itu sudah mendidih dan airnya itu sudah muluk-muluk gitu. Sampai keluar gitu kan. Tutupnya itu sudah terangkat sehingga banyunya itu, airnya yang itu sudah kena api sehingga bluk. Waduh. Nah, ini kita tidak boleh mengatakan tujokno we. Ya kebetulan saja aku ke belakang. Tujokno aku belet pipis. Coba kalau tidak apa yang terjadi. Bukan demikian. Semua itu harus kita sadari. Ya. Semua itu harus kita sadari bahwa inilah Allah mengingatkan kita. Jadi itu di situ ada campur tangan Allah. Bukan karena kita kebelet itu dan sebagainya, bukan. Tapi memang ada campur tangan Allah mengingatkan kita. Bisa jadi Allah itu masih sayang kepada kita dan itu harus kita bersyukur. Contoh lain misalnya, mengapa koruptor itu tertangkap? Itu juga campur tangan Allah dan harusnya koruptor itu bersyukur. Bersyukur apa? Ditangkap. Artinya dia masih disayangi oleh Allah. Untuk apa? Untuk bertobat.
Jadi artinya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang kita kenal biasanya sebagai ayat kursi. Nah, di dalam ayat kursi itu ada yang berbunyi begini, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yu'ilduna bisyai'im min ilmihi illa bimasya. Pengertiannya kurang lebih demikian. Mohon maaf ya tadi kalau ucapan saya tidak pas. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Dia mengetahui, Allah mengetahui apa yang ada di tangan mereka, apa yang ada di hadapan mereka, dan apa yang ada di belakang mereka. Artinya Allah tahu apa yang ada di sekitar kita, dimanapun di sekeliling kita, itu tahu. Kejadian apapun di sekeliling kita, Allah tahu. Dan mereka, kita gitu ya, manusia, itu tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya. Jadi kita tidak tahu tentang itu semua. Tidak tahu itu. Jadi kita kadang-kadang cuma mengira-ira kan. Melainkan apa yang dia Allah kehendaki. Artinya bahwa kita tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah inilah manfaat kita diberi akal oleh Allah. Untuk apa? Untuk memikirkan. Untuk berpikir. Jangan kemudian mengatakan semua ini karena keahlianku. Semua ini karena ilmuku. Seperti Qarun itu kan. Dia mengatakan bahwa kekayaan yang dia miliki itu karena ilmunya. Karena keahlian dia berwirausaha. Berbisnis, berusaha. Tidak demikian. Semua itu karena Allah. Akhirnya apa? Dia ingkar, Qarun dijebloskan di dalam tanah beserta harta kekayaannya. Jadi intinya, marilah kita senantiasa berpikir, memikirkan, menggunakan akal kita. Dan memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, dimanapun itu sudah menjadi kehendak Allah. Mungkin kita akan bertanya, apakah termasuk bencana longsor, banjir, gempa yang ada di sekitar kita, di negara kita akhir-akhir ini? Apakah itu juga sudah kehendak Allah? Bukan karena kita? Bukan karena perbuatan kita? Nah, itu akan kita bicarakan dalam pertemuan kita mendatang. Oke? Mudah-mudahan manfaat khususnya bagi saya. Artinya saya ngomong ini bukan, terutamanya adalah untuk memahamkan diri saya sendiri. Gitu ya. Maaf kalau salah. Mudah-mudahan Anda memaafkan. Kurang lebihnya maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.